Berjumpa kembali dalam acara Pinter Bina Karakter bersama saya Julie yang bertujuan untuk membahas pentingnya karakter. Adapun topik kali ini berjudul Mengapa karakter itu penting? Menurut John Hayes Hammond, character is the real foundation of all worthwhile success. Kita menyadari bahwa kita semua perlu memiliki pemahaman yang lebih tentang betapa pentingnya karakter itu bagi pribadi kita masing-masing. Mengapa? Agar kita mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Just crazy. Kita semua memerlukan karakter yang baik untuk menjalani kehidupan yang bermakna, kehidupan yang produktif dan berkecukupan. Kita memerlukan karakter untuk memiliki keluarga yang kuat dan stabil, serta pendidikan yang efektif, aman, dan peduli, dan dapat membangun masyarakat yang adil dan makmur. Namun, bagaimana kita dapat memperbaharui masyarakat kita? Padahal kita sering diperhadapkan dengan jaringan moral masyarakat kita yang tidak kuat, yang menjalani kehidupan yang kurang bermakna. Seringkali anak-anak menjadi sinis karena melihat teladan orang dewasa yang tidak bertindak jujur. Selain itu, kita juga melihat penurunan moral dengan berbagai cara dalam sikap dan perilaku anak-anak kita saat ini. Kata-kata yang kurang pantas yang keluar dari mulut anak-anak kita, sikap dan perilaku mereka dalam melawan orang tua dan tidak berlaku sopan terhadap orang tua. Belum lagi adanya moralitas seksual yang banyak dilakukan anak-anak, di mana mereka lakukan seksual sebelum waktunya dan hamil di luar nikah. Mereka dengan mudahnya dapat melihat gambar-gambar porno melalui media-media sosial. Hal-hal ini sangat mengkhawatirkan untuk masa depan generasi muda kita. Ya, perlu kita akui bahwa tanpa karakter yang baik, kita tidak dapat menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi. Kita melihat stabilitas sosial dan moral bergerak secara dramatis ke arah yang negatif. Kejahatan dan kekerasan meningkat. Etika kerja yang rendah, ketamakan, korupsi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, melakukan bunuh diri, atau karena ayahnya meninggalkan ibunya tanpa memberi uang tunjangan, atau karena kelalaian para remaja yang hamil di luar nikah, serta banyak lagi masalah lain yang mereka hadapi dalam keluarga yang membuat mereka kecewa dan putus asa. Perlu kita ketahui, untuk mendapatkan karakter yang baik membutuhkan suatu proses. Pendidikan karakter dibutuhkan dengan tanggung jawab bersama, berawal dari keluarga, meluas hingga ke sekolah-sekolah, komunitas, organisasi, bisnis, pemerintah, bahkan media. Kita perlu mengangkat pendidikan karakter anak-anak kita. Keluarga adalah tempat kebaikan pertama di mana anak-anak kita belajar tentang kasih, tentang komitmen, tentang tanggung jawab, tentang pengorbanan dan keyakinan. Keluarga merupakan landasan moral di mana seluruh institusi sosial lainnya dibangun. Nah, ada kisah di Cina berikut ini, mengisahkan seorang anak kecil yang memiliki karakter yang terbentuk sejak kecil dan memberi kekuatan dalam meniti hidup yang berat. Anak perempuan ini berumur 14 tahun yang baru duduk di SD kelas 4, tetapi sudah harus mengangkat karung seberat 40 kilo berisi kentang untuk melanjutkan hidupnya. Ketika ada seorang dermawan memberinya sebungkus makanan
ia hanya makan sedikit langsung dibungkus lagi. Ketika ditanya sang dermawan, mengapa makanan itu tidak dihabiskan? Apakah tidak enak? Dia menjawab, enak Pak, tetapi saya sisakan untuk adik saya. Dermawan ini menyuruh anak itu menghabiskan makanan tersebut karena dermawan itu masih memiliki beberapa bungkus untuk diberikan kepada adiknya. Ayah si anak itu telah meninggal dan dia sangat rindu akan papanya. Ketika ditanya apakah ia juga rindu pada mamanya, dia menjawab, tidak, saya malah sangat membenci ibuku karena ibunya menikah lagi dan menelantarkan mereka 3 bersaudara, 1 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Untung mereka ditampung oleh bibinya yang hidup seorang diri. Setiap hari mereka hanya makan singkong dari kebun tetangga. Ketika mendengar cerita itu, sang dermawan mengeluarkan air mata melihat keadaan mereka dan memberikan beras, beberapa helai baju, sepatu, dan kebutuhan lainnya. Ia menaruh belas kasihan kepada mereka karena mereka dalam hidupnya tidak pernah mengganti sepatunya yang sudah usang itu. Tetapi anak-anak miskin ini mengerti budi baik yang telah diajarkan oleh almarhum ayahnya. Mereka membalasnya dengan memberi dermawan ini sekarung singkong. Tetapi oleh dermawan ini dikembalikan. Dermawan ini hanya kagum. Di tengah kemiskinan, anak-anak ini memiliki karakter yang baik. Ternyata karakter yang diajarkan ayahnya sejak muda memberi kekuatan kepada mereka untuk mau bekerja keras dan mau membalas budi di tengah kemiskinan yang dihadapinya. Di dalam pendidikan karakter, untuk membantu anak-anak kita agar menjadi baik dan pintar, maka kita perlu antara lain memperhatikan beberapa hal berikut ini. Anak-anak memerlukan kekuatan dalam karakter, etos kerja yang kuat, disiplin diri, dan ketekunan untuk sukses di sekolah dan dalam kehidupannya. Yang kedua, mereka juga memerlukan karakter seperti rasa hormat dan tanggung jawab dalam memiliki hubungan dan kehidupan antar pribadi yang positif dalam masyarakat. Yang ketiga, orang tua sendiri mempunyai tanggung jawab memberi teladan atau memodelkan karakter yang baik dalam kehidupan mereka sendiri. Yang keempat, memajukan pengembangan karakter dalam diri anak-anak kita yang bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Untuk memiliki pertalian antara kehidupan masyarakat dan karakter pribadi, haruslah kita mengembangkan sikap berbudi luhur, baik dalam hati, pikiran, dan jiwa individual kita. Keluarga, para pendidik, komunitas harus melakukan bagian mereka dalam melakukan budaya berkarakter dan membesarkan anak-anak berkarakter. Gilbert Bow mengatakan, character is more important than intelligence for success. Nah, sampai di sini dahulu Binter Bina Karakter kali ini. Sampai jumpa dalam acara Binter Bina Karakter yang selanjutnya.